Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita patut bersyukur hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk menerima firman Tuhan. Tentu firman Tuhan ini akan menguatkan kita jikalau memang benar-benar Tuhan bekerja dalam diri kita. Oleh karena itu, sebelum kita membaca dan merenungkannya, marilah kita meminta pertolongan di dalam doa. Dan kita yakin saat kita sungguh-sungguh mendengarnya, Tuhan akan menolong kita. Bapa di dalam surga, kami sadar bahwa tanpa Tuhan kami tentu akan tidak mampu memahami firman-Mu. Bahkan mungkin kami akan tersesat, dan karena kami tersesat, kami akan jatuh terus ke dalam dosa yang sama. Oleh karena itu kami meminta pertolongan-Mu, kiranya Engkau membawa kami kepada kebenaran-Mu, supaya kami semakin hari semakin mengerti apa yang Tuhan mau. Terpujilah Engkau dalam nama Yesus Kristus. Amin. Saat kita menyadari diri kita sebagai orang percaya, maka kita harus memiliki tujuan. Tujuan yang saya maksudkan bukanlah tujuan seperti apa yang dunia ini inginkan, tetapi tujuan yang saya katakan ialah tujuan untuk kita semakin hari semakin serupa dengan Tuhan. Semakin serupa dengan Tuhan berarti di dalam diri kita, dan sesuatu yang terlihat pun harus semakin serupa dengan Tuhan. Oleh karena itu, Yakobus pasal yang ketiga ayat yang ke-16 berkata demikian. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Kalau kita mengingat kisah Adam dan Hawa waktu mereka di Taman Eden, pas mereka saat itu berjalan-jalan di taman dan mereka melihat buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, dan akhirnya mereka tergoda untuk mengambil bahkan memakan buah ini, maka akhirnya mereka mengambilnya, dan setelah mereka mengambilnya, satu sama lain saling mempersalahkan. Tidak ada yang mengaku, semua mempersalahkan orang yang lain, semua ingin merasa aman. Maka sesungguhnya orang percaya pun bisa jadi masih berada dalam dosa, mementingkan diri sendiri, mengamankan diri sendiri, tidak mau terlihat salah, ingin selalu terlihat benar. Maka Yakobus menekankan kepada kita bahwa sesungguhnya orang percaya harus semakin hari memperbaiki diri. Dikatakan janganlah ada iri hati di antara kita, karena iri hati ini akan menimbulkan kekacauan. Sesungguhnya iri hati ini menggambarkan sesuatu yang tidak akan membawa persatuan, dan akhirnya semua akan kacau dan ribut. Ketika kita membaca ayat yang pertama dari pasal yang keempat, kita akan melihat bahwa sesungguhnya iri hati itu akan menimbulkan sengketa, yaitu pertikaian, dan begitu banyak jenis-jenis kejahatan lainnya. Dan ketika kita juga mengamati pada pasal yang pertama ayat yang ke-8, di sana juga dikatakan bahwa orang-orang yang masih menikmati hidup di dalam dosa, maka mereka juga tidak akan tenang dalam hidupnya. Sehingga sesungguhnya orang yang percaya harus memegang prinsip ini, bahwa tidak apa-apa jikalau orang lain lebih baik dari aku. Tidak apa-apa jika orang lain lebih beruntung dari aku. Tidak apa-apa jika orang lain lebih diberkati daripada aku. Sebab tugas kita ialah bagaimana untuk semakin hari semakin mengasihi Tuhan, semakin hari semakin dekat dengan Dia, semakin hari semakin serupa dengan Dia. Jikalau kita semakin hari memikirkan bagaimana caranya untuk menjadi sama dengan orang lain, sesungguhnya kita sudah mengecewakan hati Tuhan. Karena pada dasarnya setiap orang itu berbeda, dan kita tidak mungkin menyamakan diri kita dengan orang lain. Maka pesan firman Tuhan hari ini ialah, jikalau masih ada iri hati dalam diri kita, maka buanglah itu. Jika masih ada keinginan untuk mementingkan diri sendiri, buanglah itu. Maka sangat unik ketika Yesus mengatakan bahwa hanya ada dua hukum, yaitu hukum yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu, dan hukum yang kedua, kasihilah sesamamu. Ketika kita mengasihi Tuhan Allah, maka kita akan bisa mengasihi sesama. Seperti apa? Seperti diri kita sendiri.
Kita tidak perlu belajar untuk mengasihi diri sendiri, karena kita pasti tahu bagaimana caranya mengasihi diri. Tetapi kita perlu belajar mengasihi orang lain, karena kita pada dasarnya setelah jatuh dalam dosa, kita adalah orang-orang yang egois yang mementingkan keinginan diri. Maka kita sekarang sudah ditebus oleh Yesus. Maukah kita untuk mengasihi orang lain, untuk menjauhkan iri hati, menjauhkan dengki, membiarkan orang lain mengejar apa yang menjadi tujuan mereka, dan terus mendukung setiap orang. Justru orang-orang yang mungkin tidak sejalan atau sependapat dengan kita dapat belajar banyak hal dari mereka. Tidak perlu membenci orang-orang seperti itu, tapi terus berjuang memperbaiki diri, terus berjuang untuk mengasihi mereka, dan terus berjuang untuk mengasihi Tuhan. Maka iri hati dan mementingkan diri sendiri hanya dapat diselesaikan ketika kita belajar untuk mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Yesus Kristus menunjukkan itu kepada kita. Ia mengasihi para ahli Taurat, mengasihi orang-orang Farisi, mengasihi imam-imam kepala, padahal semua membenci Dia. Maka kita pun harus demikian, mengasihi orang-orang yang terlihat tidak baik, tetapi rasanya hidupnya beruntung. Tidak perlu iri, karena Tuhan pasti menyediakan berkat lain bagi kita. Terpujilah namanya. Amin. Bapa dalam surga, walaupun kami sudah ditebus oleh Yesus Kristus karena anugerah, tapi sering sekali kami masih jatuh dalam dosa. Tolong ampunilah kami, supaya kami memiliki kemampuan lagi untuk berjuang meninggalkan dosa ini. Terpujilah namamu dalam nama Yesus Kristus. Amin.